Hai guys, kembali lagi bersama saya Brian Areva di channel Ononia TV. Nah, di episode kali ini kita akan VKC lagi, tetapi kali ini VKC kita ini agak pedas. Kenapa? Karena kita akan mengangkat satu fenomena yang sedang terjadi di Pulau Nias khususnya. Nah, jadi karena kita tahu kapasitas kita sebagai anak muda sangat terbatas, makanya kita membawa beberapa narasumber, yaitu yang pertama Om Kono Zebua. Ya, selamat datang Om di Ononia TV, Om Eliaman Zebua, dan yang terakhir ada Om Mardin Menreva. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan seorang entrepreneur dan juga pokoknya orang yang sangat sukses di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan mengangkat ya Om ya, mengangkat satu topik. Ini saya coba bacakan ini topiknya. Satu topik fenomena tentang sebuah sengketa yang mengatasnamakan suku Dawa. Nah, kita mulai langsung. Menurut Om Kono, itu suku Dawa itu apa sih kira-kira? Oh ya, suku Dawa jujur saya terkejut. Dalam minggu ini muncul sebuah fenomena baru yang buat saya cukup meresahkan masyarakat. Ya. Kenapa? Tiba-tiba muncul suku Dawa, padahal setahu saya di Pulau Nias itu, bahkan di seluruh muka bumi ini, Nias itu hanya satu suku, yaitu suku Nias. Suku Nias, betul. Nah, ketika tiba-tiba ada sebuah suku yang masuk ke dalam ranah secara tempat di Nias, buat saya itu adalah sebuah hal yang baru, sesuatu yang lucu dan menarik saya. Nah, kalau kita lebih agak dalam secara etimologi, suku itu kan sebenarnya diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang homogen dalam tali persaudaraan, homogen dalam linguistik bahasa, homogen dalam adat istiadat, dan ini homogenitas ini sudah turun temurun berabad-abad sehingga dia mengkristal menjadi sebuah suku dan itu diakui oleh dunia. Dikira begitu. Oke, sekarang kalau menurut Om Eliaman gimana? Iya, kalau kita bicara pada umumnya dulu, secara global, secara general kita bicara suku Dawa ini, saya setuju dengan Pak Kono tadi yang mengatakan kita kaget dan saya juga ikut kaget. Cuma kalau saya coba positioningkan diri melihat fenomena ini, bisa kita katakan mungkin ketidaktahuan, mungkin ini baru mungkin ya, probability-nya tetap ada. Mungkin juga ada pesan-pesan yang disampaikan melalui itu. Nah, coba kita kaji sebenarnya atas dasar apa teman-teman itu mengatakan itu suku Dawa. Kalau saya coba masuk berempati dengan keadaan begitu, itu adalah mereka satu komunitas yang terdiri dari berbagai macam marga. Ada marga asli dari Nias sendiri, ada marga dari daratan Sumatera sana seperti Tanjung, Caniago. Yang setahu saya kan Caniago itu dari daerah Minang, dan Tanjung itu ada juga dari Aceh mungkin, atau dari Sibolga juga. Jadi tiba-tiba mengklaim dirinya menjadi satu suku. Nah, ini yang menjadi fenomenal bagi saya. Bagaimana ini dikatakan suku? Tapi kalau saya coba tarik ke belakang, ini hanya kelompok sebenarnya, komunitas tertentu yang tidak bisa dikatakan suku. Nah, kita juga tidak tahu latar belakang teman-teman yang mengklaim ini, karena pendidikan kita kan berbeda-beda. Pengetahuan kita, pengalaman kita juga berbeda-beda. Makanya saya lebih agak soft dalam menanggapi ini. Saya soft. Mungkinkah mereka mengerti arti suku? Jangan-jangan teman-teman itu tidak mengerti namanya suku. Kelompok dikatakan suku. Atau mereka punya kelompok ini, lalu kira-kira apa kita namakan? Ya udahlah, suku aja. Kalau sisi positifnya. Tapi kalau ada pesan-pesan yang lain yang ada di situ, coba deh kita masuk, kita namakan kita suku. Siapa tahu nanti ini akan menggurita menjadi snowballing, bola salju yang akan menggelinding terus, sehingga benar-benar ada pengakuan di Pulau Nias. Pengakuan ya. Ini kita tidak tahu apa sebenarnya yang digiring, apakah spontanitas atau ada pesan di balik-balik itu. Atau bahkan ada konspirasi ya Om ya. Ada konspirasi dengan Ada sebuah grand design. Iya, bisa saja kayak gitu ya. Jadi marilah kita lihat secara dari sudut pandang masing-masing. Oke, Apa? bagaimana dengan Om Mardin kira-kira? Suku Dawa Mungkin itu- saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Kono maupun Bang Dela.
Ya cuman ya, terus terang kita kaget dengan kondisi ini. Cuman saran saya kalau bisa yang ada di Nias sana petinggi-petinggi adat kita tolong diluruskan. Di wabah koda ini belum udah si bawa di buah cara-cara semana. Kalau menurut Om sendiri sebenarnya suku Dawa itu ada nggak Om? Kalau di Nias setahu saya sampai saat ini ya hanya satu suku Nias. Suku Nias. Suku Ya? Nias. Kalau suku aslinya ya Om ya? Iya. Cuman di suku Nias itu ada terdiri dari beberapa eri mungkin ya. Iya. Eri mungkin tahu semua. Kalau Eri ya mungkin ya, tapi Iya. kalau suku ya tetap Suku satu. hanya suku Nias, ya ada itu apa suku Dawa, suku Jadi gini, Taibo, saya coba menanggapi tadi yang disebut Pak Eliaman. Jadi gini, kalau ini sebuah bentuk organisasi atau komunitas, itu saya pikir juga orang-orang di sini jangan kita anggap mereka nggak sekolahan juga. Buktinya mereka bisa membuat sebuah statement yang menurut saya mereka sekolah dan mereka sangat sadar dan mengerti. Buat saya ini sesuatu yang fenomenal. Kenapa? Karena gini, kalau sekedar komunitas karena hobi mungkin is okay, no problem. Atau membuat partai itu pun perlu melapor, Benar. ya kan? Legalitasnya gimana? Tapi kalau sudah menyangkut ini suku, ini persyaratan untuk menjadi sebuah suku itu kan nggak gampang, Pak. Iya. Seperti yang saya bilang terdahulu, mesti hegemonitas mereka itu lama dan begitu berakar. ada prosesnya. Ada proses itu berabad-abad dan itu diakui oleh semua. Nah, detik ini semua merespon secara agak lebay ya, over ya, merespon ini dan cenderung ke arah negatif. Nah, kita sebagai pemuda Nias, sebagai orang Nias harus merespon ini dengan wise ya. Ya, bagaimanapun mereka juga mereka saudara kita kan gitu. Iya. Nah, buat saya begini. Suku udah clear itu tadi. Nah, Dawa ini kenapa dikaitkan lagi? Nah ini pertanyaan saya selanjutnya nih Om. Jadi kalau misalnya ini berarti kita setuju sebenarnya di Nias Dawa itu, atau di Nias di itu Nias. suku Dawa itu nggak ada ya? Nggak ada, Tapi itu nggak komunitas ada. ya. Nah yang mau saya tanyakan itu kan saya dengar sebenarnya Dawa itu kalau sekarang Dawa itu identik dengan salah satu agama yaitu Islam. Kalau dibilang oh Dawa, oh berarti orang yang menganut kepercayaan atau punya agama Islam. Nah itu kira-kira gimana sih asal usul kata Dawa itu atau bagaimana? Bisa dijelasin gitu? Barangkali dari Om Eliaman dulu. Iya, sebelum saya masuk ke sana dulu, saya tadi terlupa satu pepatah orang Nias yang sangat bijak. Apa itu? Hasara buah sebuah ini, oi ifadu khaizo ya sibai. Ya. Artinya Om. Yang artinya secara yang kita lihat sehari-hari, karena satu masalah kecil bisa merusak semua tatanan yang ada. Dan ini bisa terjadi di dalam kasus ini. Hanya dengan menggunakan satu suku kata, bukan kata. Suku Drawa itu bisa memperandakan sebuah komunitas yang ada di Nias. Baik itu dalam komunitas adat, baik itu dalam komunitas agama. Ini yang perlu kita lihat nanti. Sangat bijak orang tua kita mengatakan dengan pepatah itu. Hasarabu, hasambu alimi, Ya. Nah, itu harus kita pilah-pilah. Marilah kita membagi secara jernih masalah ini. Kita kembali lagi tadi. Ya masalah Dawa tadi. Masalah Dawa tadi. Dari dulu, sebelum orang Nias beragama, lalu agama yang pertama setelah orang Nias tidak beragama adalah agama Kristen. Dan disitulah sudah mulai ada bahasa Alkitab dalam bahasa Nias. Dalam Alkitab bahasa Nias, banyak sekali tertulis mengenai kata-kata Rawa. Jadi sebelum orang-orang maaf aja dengan agama lain, katakanlah Islam masuk di Nias, kata Rawa itu sudah ada. Itu artinya Yang apa? artinya Iya. waktu itu, kalau saya baca-baca Alkitab bahasa Nias, itulah orang-orang asing, orang-orang yang datang ke Pulau Nias. Pendatang. Atau juga orang Nias yang merantau ke luar Nias, meita badan Drawa. Kita keluar dari Nias itu ke daratan Sumatera, semua ini rombong badan Drawa. Nah ini muncul pertanyaan lagi nih. Kalau Meita Danu Drawa, itu Danu Drawa itu apakah menyangkut ke agama seperti sekarang atau enggak? Oh enggak. Kalau setahu Gini, asal muasalnya sebenarnya enggak. Foreign. Selain Omonia seperti disebut Drawa. Itu pada dasar awalnya. Nah, lama kelamaan itu syiar agama Islam kan masuk ke Iya. Nias dan dominan setelah Kristen. Kalau misalnya agama yang lain kan enggak dominan.
lalu melakukan berbagai hal untuk mensyiarkan agamanya. Dan orang Nias yang sudah memeluk agama Kristen itu mengatakan ini juga karena berbeda, maka disamaratakan dengan berbeda dengan orang lain. Maka orang siapapun, termasuk orangnya sendiri yang menganut agama Islam atau dia Muslim, sampai detik ini disebut dawa. Sedangkan yang tidak menganut agama Islam, walaupun dia suku lain, misalnya Chinese, India, segala macam, tidak disebut dawa. Nah, pengertian sampai detik ini, dawa itu adalah orang yang menganut agama Islam atau Muslim. Oke. Jadi kira-kira menurut Om semua itu kan dakwah ini dari satu komunitas baru dia identik dengan sebuah agama. Tapi ini sekarang fenomena sekarang gara-gara ada satu sengketa, mereka bersatu, mereka menyebut mereka suku gitu. Ya. Nah, itu apakah sah itu atau bagaimana kira-kira menurut Om? Menurut saya sangat tidak masuk akal disebut suku. Kenapa? Kalau kita masuk pada surat mereka itu yang menandatangani semua, itu kan ada marga-marga yang di luar Nias dan mereka berasal dari daerah yang tidak sama. Contoh, ada dari Aceh, ada dari dari Padang, Sumatera Barat, ada dari Sibolga, dan ada juga dari Nias. Nah, kita tahu tadi definisi sebuah suku itu kan homogenitas. Homogen dia, satu darah dia. Nah, ini kan tidak. Jadi mereka ini sebetulnya kalau saya lihat memaksakan sebuah kehendak, melewati sebuah definisi yang sudah mapan untuk mengatakan mereka bahwa kami ini suku. Ada sesuatu keterpaksaan di sana, dipaksa, dan mereka menginginkan sebuah pengakuan sebenarnya. Nah, berarti bisa dibilang mereka mengumpulkan kekuatan ya. Kayak kekuatan. Jadi kita tahu sebenarnya salah satu yang dominan itu kalau hukum sekarang, kalau di Indonesia ini, kalau kita mengumpulkan massa, kita menyebutkan satu kekuatan. Jadi saya rasa itu yang menjadi alasan mereka bisa membuat nama suku dakwah gitu. Saya lihatnya arah ke situ. Arah ke situ ya. Nah, menurut Om Eliaman gimana Om? Ya, pandangan saya juga ke arah sana. Walaupun tadi pengantar saya apa pengertian dakwah itu, jelas-jelas sebelum agama Islam masuk di Indonesia, di Nias tadi, kata dakwah itu kan kita sudah gunakan. Tapi setelah mengarah di dalam kasus ini, dakwah itu bukan orang asing yang kita maksud, tapi dakwah dalam arti agama. Agama Islam. Cuma kenapa mereka menambah satu suku kata suku? Inilah yang menjadi problemnya. Itulah yang saya katakan tadi, hasarabu kata-kata suku. Dia sudah mencampur adukan yang lain-lain. Nah, mungkin lebih kalau kita kembali ke solusi, apa sih harusnya yang kalau mereka punya satu komunitas sekarang, lalu kira-kira apa sih sebenarnya yang lebih baik mereka gunakan satu kata untuk yang lebih wise di situ, lebih bijak di situ. Ya mungkin menurut saya kita menggunakan kata-kata kelompok tertentu, entah apa. Seperti yang pernah kita dengarkan, sekarang di Sumatera Utara sudah mulai ada berkembang, selain beberapa suku yang sudah resmi, kita dengar ada suku Batak, suku Nias, dan beberapa suku yang lain, ada yang barusan juga masih sama-sama sedang suku pesisir. Ya, saya tidak tahu apakah sudah ada pengakuan di Sumatera Utara itu atau tidak, tapi yang jelas sudah ada, gaungnya sekarang sudah mulai ada. Nah, kalau umpamanya, karena komunitas-komunitas yang ada di suku pesisir itu juga terdiri dari berbagai suku yang ada di dalamnya. Apakah mungkin, kalau saya boleh sarankan, teman-teman yang ada di sana sekarang itu bisa mengadopsi itu? Apakah mereka suku pesisir yang ada di Nias, tapi bukan suku pesisir Nias yang ada di Nias? Jadi beda ya maknanya, suku pesisir Nias atau suku pesisir yang ada di Nias. Nah, muncul sekarang satu pertanyaan lagi. Nah, ini buat Om Mardin ini kira-kira. Kira-kira Om, ini kan pasti ada dampak negatif ataupun positif. Nah, Om selaku Ononiha ini, Putra Nias. Nah, selaku Putra Nias, kira-kira Om setuju nggak dengan penyebutan suku dakwah itu? Dan menurut Om, apa nggak harus ada nggak sesuatu yang dihindari atau malah yang disetujui dari hal-hal yang mereka lakukan Om? Kalau saya jelas, saya tidak setuju dengan adanya selain suku Nias, ada suku lain lagi suku lain lagi seperti suku Dawa ini keberadaannya di Nias. Saya nggak tahu di daerah lain terserah lah ya. Tapi di Nias kalau saya pribadi ya, saya nggak setuju. Kenapa? Ini nanti jadi bumerang. Ini nanti kan efeknya ke
ke generasi kita gitu loh. Artinya sejarah kita ini nanti udah tiba-tiba kok berubah. Saya sendiri secara pribadi saya tidak setuju gitu loh. Terus tadi saya menanggapi yang saudara Brian katakan, mungkin mereka menghimpun kekuatan. Iya, benar. Kenapa nggak bikin LSM aja? Nah, saya rasa LSM itu. aja. Kenapa harus bawa-bawa suku? Gitu. Nah, itu Om. Jadi tadi Brian sempat baca dari suratnya itu, itu kan ada satu bukan menghimbau, menyuruh bahwa ada satu oknum jangan memegang itu karena itu tanah leluhur suku Dawa. Jadi apakah itu menjadi alat pemicu bahwa itu disebut suku? Jadi mereka merasa ini tanah leluhur kami. Oke, menarik. Jadi gini, menarik. Sebelum ke suku, sebenarnya tidak ada legalitas formal, standing formal untuk bisa mengklaim itu milik kami. Ini kan masalah tanah. Iya benar. Nah, setahu saya di Nias itu tidak sama seperti di Sumatera Barat atau di Minang. Kalau di Minang itu masyarakat itu komunal yang banyak itu dan turun temurun bisa memiliki secara bersama-sama atas nama tanah ulayat. Jadi kepemilikannya itu jamak. Nah, kalau di Nias setahu saya itu kepemilikan sifatnya pribadi. Jadi kalau yang mengklaim tanah itu bermarga misalnya lah marga dia berbatasan dengan marga siapa, yang berperkara kan ini tidak perlu melibatkan orang-orang lain dan mengatasnamakan suku Dawa lagi. Sampai suku ya. Menurut saya ini sudah membuat kelompok eksklusif Konotasinya udah beda gitu. dan Udah punya beda. grand design yang menurut saya bisa memperandakan tatanan kehidupan kita di Indonesia. Iya. Oke, jadi ini termasuk hangat sih, belum panas sekali. Karena mungkin kita harus berbicara lebih dalam lagi. Sekarang gini aja lah. Ini kan kalau bagi saya sebagai orang Nias ya, atau Ono Nia, ini bukan masalah sepele dan ini bukan masalah kecil gitu. Ini peranan pemerintah dalam hal ini apa? Mereka udah tanggap belum? Ini kalau nggak salah ini di Nias Utara ya. Iya, Di Nias Utara. Saya sampai detik ini saya belum tahu, belum ada baik di media sosial ataupun di media lain. Saya belum ada Jadi satu begini, tanggapan. saya kurang setuju kalau Bang Mardin melibatkan pemerintah secara langsung. Karena kalau pemerintah terlibat secara langsung, apalagi umpamanya kita melibatkan aparat penegak hukum, dasarnya apa? Ini bukan kriminal. Jadi terlalu banyak kita berharap dari pemerintah kalau begini cara kita mengatakan. Terus? Berarti menurut Maksud saya gini, pemerintah bukan saya tidak mengatakan mereka terjun langsung. Pemerintah dalam hal ini kan menghimbau ya. dia di dalam itu kan pasti ada lembaga adatnya ada nggak gitu. Nah, mungkin saya setuju di situ Lembaga Pak. adat. Tapi kalau mengatakan pemerintah turun tangan, apa yang mau dilakukan pemerintah di sini? Panggil Mendamaikan. Panggil dong. Ya, mungkin saya rasa gitu, karena pemerintah itu kan di mana-mana sekarang. Kalau zaman dulu itu kan di dalam sebuah eri itu ada namanya Kondrake. Fonrake kan, dilakukan fonrake untuk dirapatkan secara musyawarah. Sedangkan sekarang yang memerintah itu adalah pemerintah ya, khususnya kalau di sini kasusnya Nias ke pemerintah Kabupaten Nias Utara ya. Apakah melalui kayak gitu atau bagaimana menurut kamu? Menurut saya dulu pertama, kita mungkin bisa tanyakan nanti ke teman-teman yang tanda petik ini suku neraka. Mereka mengakui ada Fonrake enggak? Mereka mengakui itu budaya Nias enggak? Iya. Karena kalau di tatanan adat Nias, Fonrake itu ada, tapi mohon maaf, itu biasanya tatanan adat Nias itu berhubungan dengan agama Kristen. Iya betul. Jadi kalau umpamanya ada Fonrake, pemerintah masuk ke dalam membawa namanya Fonrake tadi, mereka mengakui itu dulu enggak? Kalau mereka sudah tidak mengakui, berarti tidak terjadi satu kemufakatan, Pak. Jadi begini, menurut saya begini, ada dua pendekatan hukum yang bisa dilakukan untuk case ini, ya, hukum negara dan hukum adat. Mau kemana dibawa? Ke hukum negara pun sebetulnya intervensi pemerintah mesti ada. Kenapa? Itu maksud kita. Dia ini lama kelamaan saya duga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasal keresahan ada, jelas itu. Tetapi mestinya para tokoh-tokoh masyarakat Nias bisa membaca ini. Saya tidak tahu di Nias apakah ada semacam di Sumatera Barat namanya Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau.
yang menyelesaikan masalah-masalah adat ini, bukan keseniannya. Yang berkaitan dengan adat ya? Saya berharap ada. Kalau tidak ada, mungkin Nias secara keseluruhan, jadi 4 kabupaten 1 kota Madya, membuat sebuah lembaga kerapatan adat suku Nias untuk menyelesaikan masalah-masalah Ketahanan budayanya. ketahanan budaya. Good, saya setuju, ketahanan budaya, dan itu segera dibereskan. Mumpung ini muncul, ini sebuah momen sebagai dasar pemikiran untuk bisa kita setuju bersama-sama untuk membuat semacam namanya lembaga kerapatan adat masyarakat Nias. Bahkan bisa dijadikan ini satu acuan ya, Ya. untuk membuat ya sebenarnya Lembaga resmi. iya Ya. lembaga resmi. Ya. Apalagi sekarang kan sebenarnya banyak ini orang Nias yang terlalu misalnya mau merantau nih lupa dengan Ya. adanya, terlalu menyepelekan sebenarnya ya. Ya. Jadi dengan adanya pelajaran seperti ini membuat kita sebagai Ononiha bisa membuat satu merapatkan barisan lagi bahwa sebenarnya ada adat istiadat ya gitu ya. Nah itu dia, itu yang saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bang Kono tadi. Yang jadi masalah pemerintah respect. Pemerintah peka nggak dengan kejadian? Kalau saya sebagai Ononia, tadi saya sudah sampaikan, bagi saya ini hal-hal. Tapi mungkin to the point pemerintah yang dimaksud gimana nih Pak Mardin? Karena kan pemerintahan kalau kita bicara ini case-nya itu Nias Utara. Tapi kalau kita bicara Ononiha berarti kan ini seluruh kepulauan Nias. Iya. Atau Ada forum Porkada, forum kepala daerah yang setiap waktu itu berganti pimpinannya siapa setiap periode tertentu. Nah, mungkin ada di antara kita di sini yang bisa menghimbau, mengusulkan kepada Forkada ini sekarang untuk membentuk satu lembaga yang seperti dimaksud dari Pak Kono tadi. Dan atau mungkin bisa jadi bisa jadi ini masalah ini sekarang itu sebenarnya masalah kecil di Nias Utara, tetapi gara-gara satu kata aja. Justru itu, jangan dianggap kecil. Ini bukan Nah, masalah ini- sepele. Ya, ini jadi- Jangan ada pembiaran dalam hal ini gitu loh. Pemerintah ayolah entah apa cara yang dilakukan, bukan berarti dia terjun langsung, tapi melalui mediasi di pihak mana. Itu Saya maksud setuju, saya. saya setuju dengan Pak Dela. Sebaiknya Nias itu membentuk lembaga ketahanan budaya, ketahanan adat kita. Penting sekali. Ya lebih cepat lebih bagus. Oke, barangkali ada dari ketiga-tiganya Om ada mau buat closing statement atau pesan tentang ini yang apakah menjadi pembelajaran atau jadi acuan kita nanti ya mungkin mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah juga. ya kalau dari saya sebenarnya budaya kita sekarang bukan semakin baik saya lihat dalam memahami, memaknai dan melakukan budaya Nias. Banyak sekarang dari kita tidak mengerti itu budaya Nias. Dari sisi bahasa aja sekarang sudah banyak yang tergerus bahasanya. Dari sisi adat istiadat dalam pernikahan kematian pun itu ada tatarannya dan banyak yang tidak tahu. Untuk itu saya secara pribadi menghimbau kepada tokoh-tokoh adat dulu. Kalau umpamanya saya tidak mau terlalu tinggi tadi pemerintah, tokoh-tokoh adat yang merasa diri punya Nias, berkumpullah untuk bagaimana menjadi satu komunitas atau satu lembaga yang kalau ke depan kita menemui masalah-masalah seperti ini, kalau pemerintah itu belum bisa merespon, mungkin dari sisi adatnya bisa kita respon. Karena kan seperti tadi kan dalam norma-norma juga ada norma adat, norma hukum, norma agama. Nah, itu mungkin salah satu dari situ tidak bisa merespon, yang lain bisa kita harapkan untuk bisa menanganinya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tapi kalau bisa pemerintah yang tergerak hatinya, mumpung masih ada tokoh-tokoh Iya. yang boleh kalau saya sendiri melihat boleh dihitung dengan jari loh, ya banyak sekali ya. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bang Amardela, Bang Eliaman bahwa saat ini kebudayaan kita ini udah mulai punah. Kalau boleh saya katakan ya, syukur-syukur saya salah. Udah mulai punah. Ayolah pemerintah tergerak hatinya. Bahasa kita pun sekarang udah bukan bahasa Nias asli lagi. Amaidola juga banyak anak-anak di bawah kita udah nggak tahu lagi itu Amaidola gitu. Ya, mungkin itu pesan Ada saya. Om Bono? Kalau saya closing statement, seluruh masyarakat Nias yang dimanapun Anda berada, dan terutama para tokoh di Nias, kita mesti aware dengan percikan-percikan yang kecil ini, karena dari percikan kecil bisa menjadi sebuah api yang membara buat kita. Bukan negative thinking, tapi kita mesti aware. Thank you. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya untuk episode kali ini. Terima kasih buat kedatangannya para om yang ganteng-ganteng semua. Ya semoga sukses terus di pekerjaannya juga. Terima kasih. Jadi buat semuanya para penonton di sini, ini adalah VKC
Fakece itu maksudnya apa? Talah fakece-kece. Jadi kita bicara-bicara aja, Ngobrol-ngobrol. ya ngobrol-ngobrol dengan tujuan sebenarnya ini biar masyarakat bisa tahu dan sadar bahwa pentingnya untuk mengangkat satu isu tersebut, tapi bukan untuk memecah belah persatuan Kepulauan Nias atau kebudayaan Nias, tapi ini untuk kemajuan kita bersama. Barangkali itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share dan juga komen sesuai dengan kemampuan Anda. Oke, sampai jumpa. Yahoo!